Podcast, Expectations of Many People. Hai Harbers, kembali lagi di Harbercast. Kali ini kita bakal membahas mengenai bagaimana sih arah pembangunan desa pasca penetapan Undang-Undang Desa tahun 2024. Untuk kali ini kita menghadirkan pakar, gitu kan, pakar, dan untuk narasumber kali ini ada Pak Adip Ahmadi selaku akademisi Wakil Direktur dari Politeknik Harapan Bersama, dan Bapak Yuswan Maulana dari Ketua Abdesi Kabupaten Tegal, gitu Pak. Nah, seperti kita tahu bersama Pak, baru-baru ini di tahun 2024 ada isu yang cukup menarik, yang mana kita memiliki undang-undang desa yang terbaru, gitu Pak. Undang-undang desa terbaru, dan pastinya dari undang-undang desa ini akan berdampak ke arah pembangunan desa Pak, gitu kan, karena semangatnya dengan adanya undang-undang desa baru ini dapat membangun desa bisa lebih baik dan lebih berkembang Pak. Mungkin Pak Yuswan bisa bercerita untuk kita dari audiens ini, bagaimana sih undang-undang desa ini bisa lahir Pak, lahir lagi, gitu kan, dan direvisi atau diperbaiki di tahun 2024 ini Pak. Oke, terima kasih Mas Alfian. Selamat ketemu lagi sama saya. Salam hormat saya pada Pak Adip selaku Wakil Direktur Siswaan. Perkenalkan, saya Yuswan Maulana. Kebetulan saya adalah Kepala Desa Mejasem Barat yang juga saat ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Abdesi Kabupaten Tegal. Abdesi sendiri adalah asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia, dan kebetulan cabang Kabupaten Tegal saya yang memimpin. Terima kasih Mas Alfian atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah perjuangan teman-teman kepala desa seluruh Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sekarang sudah dikedok oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Isu yang utama dari revisi undang-undang tersebut adalah tentang keberlanjutan pembangunan. Jadi selama ini desa alhamdulillah sudah dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pembangunan, karena memang sebagian besar kita harapkan agar manusia-manusia unggul tidak lagi berlomba-lomba ke kota, tapi berlomba-lomba membangun di desanya masing-masing. Dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, diharapkan para kepala desa akan lebih kreatif lagi, akan lebih inovatif lagi dalam hal membangun desanya masing-masing. Dan perlu diketahui ada beberapa desa yang menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lain agar desa tersebut bisa lebih maju. Contohnya di Jawa Timur ada desa Pengging di sekitar Surabaya yang bisa menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah di desa kami juga, khususnya desa Mejasem Barat, ada dua isu sebelum saya menjadi kepala desa, dua isu utama. Yang pertama adalah masalah sampah. Karena perlu diketahui di desa kami kebetulan sampahnya tiap hari itu 4 ton hampir kita kelola, dan itu karena memang penduduknya luar biasa. Kita ada 16 ribuan penduduk dengan luas 132.000 meter persegi. Kita akhirnya sampah yang dulu dikelola masing-masing RW kita bisa kelola oleh BUMDes. Itulah pentingnya BUMDes, dan alhamdulillah masyarakatnya juga sangat merasakan karena sekarang tidak ada sampah yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Kemudian yang kedua, isu yang utama adalah di kita
masalah pendirian gereja Kristen Jawa sebelum saya menjadi kepala desa itu agak sulit karena memang ada beberapa warga yang memang kurang setuju, tapi ketika kita adakan pendekatan-pendekatan, akhirnya mereka bisa menerima dan bisa berbagi. Karena pada dasarnya kita adalah hidup di sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, dan kita atas nama pemerintah desa juga berusaha untuk menjadikan desa Mejum Barat menjadi desa yang nyaman bagi semua penduduk dan bagi semua penganut agama. Jadi mungkin itu dulu sebatas sambutan awal. Oh ya, ini Pak, kan ada beberapa isu Pak yang menarik dari perubahan Undang-Undang Desa yang tahun 2014 dan direvisi ini di 2024. Ini kan ada isu-isu yang cukup menarik, itu misalnya ada penambahan masa nih Pak. Ada penambahan masa jabatan Kades dan besaran dana desa yang akan dicairkan ke APBDes Pak melalui alokasi dari APBN Pak. Nah ini kan pasti berdampak Pak ke strategi dari pengembangan desa yang tadinya strategi untuk 6 tahun menjadi 8 tahun Pak. Seperti itu Pak. Nah menurut Pak Yuswan, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, perubahan apa sih yang akan dilakukan oleh desa-desa dalam menyikapi undang-undang desa yang baru, Pak? Oke, terima kasih. Isu utama di revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini adalah penambahan jabatan yang dulu kita diberi amanat oleh Undang-Undang 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun untuk maksimal 2 periode. Harapan dari pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah agar kepala desa bisa tenang bekerja sampai masa 8 tahun, dan diharapkan dengan lahirnya undang-undang itu juga akan mendapatkan porsi yang lebih banyak lagi dana masuk ke tiap desa. Harapannya pembangunan-pembangunan yang selama ini bottom up dari Pemda sekarang akan lebih banyak lagi diinisiasi dari desa, karena dana desa yang selama ini didapat melalui Pemda sekarang langsung dari APBN dari pusat turun ke rekening desa. Harapannya tentunya kalau yang di beberapa desa yang saya amati di Kabupaten Tegal terutama adalah masalah infrastruktur, karena isu yang di tiap kepala desa kalau ada pertemuan itu tentunya isunya adalah jalan dan drainase yang seringnya menjadi kendala. Tapi dengan adanya undang-undang ini diharapkan janji-janji Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang akan memberikan dana penambahan yang dulu 1 miliar per desa per tahun, nanti diharapkan bisa sampai 5 miliar per desa per tahun. Itu bagi kami suatu berkah. Tapi kami juga tetap harus hati-hati, karena itu adalah uang negara. Berkah juga bisa berubah menjadi musibah kalau kita tidak pas dalam mengelola dana tersebut. Itu, Mas. Dari Pak Adip, selaku akademisi di sini kan pasti kita dari akademisi ini akan memiliki efek ya Pak dalam pembangunan. Dalam hal ini kita berbicara tentang pembangunan desa gitu kan. Dengan adanya undang-undang desa yang baru ini, menurut Pak Adip, hal apa sih yang bisa kita lakukan selaku akademisi dan proyeksi Bapak untuk pembangunan desa pasca undang-undang desa yang terbaru ini bagaimana? Baik, terima kasih Pak Alfian. Yang patut dipahami sebelum perubahan ataupun perubahan, biasanya penyusunan undang-undang itu ada satu harapan, ada sesuatu yang ingin dicapai, dan pasti itu baik gitu ya. Termasuk kita percayalah bahwa ada revisi ini, ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Tapi satu hal lagi, bahwa kebijakan undang-undang desa ini dengan 1 miliar ya, apalagi ini ngomong 5 miliar,
itu bentuk dari keberpihakan pemerintah, ya. Terlihat dari kebijakan. Jadi undang-undang itu bentuk keberpihakan, ya, tentang desa, ya. 1 miliar itu aja menurut saya juga sudah tinggi dibanding sebelumnya, gitu ya. Apalagi kita bicara 5 miliar. 5 miliar itu angka yang cukup besar, ya. Dan saya juga ingin melihat dari sisi lain bahwa ini ya semoga ada satu paradigma baru gitu ya, bahwa pembangunan itu mestinya desa itu jadi ujung gitu ya, ujung tombak gitu kan. Jadi kalau kita ngomong pemerataan gitu ya, itu mestinya desa yang menjadi ujung tombak. Karena kalau kita ngomong desa artinya semua, ya. Hari ini tuh terjadi ketimpangan banyak, ya. Ngomong desa itu ada ketimpangan pendidikan, ya. Pendidikan cenderung rendah di desa, ya. Kota tinggi, ekonominya juga lebih rendah, kemiskinan juga kebanyakan di desa. Ketertinggalan itu juga isunya juga di desa. Soal SDM juga itu di desa, ya. Artinya penguatan desa itu menurut saya satu keniscayaan, ya, bagi pembangunan di Indonesia ke depan itu juga harusnya menempatkan desa sekali lagi sebagai ujung, juga sekaligus harapan. Artinya kalau desa itu dibangun dengan baik, ya, itu pasti akan mengurangi 1 ketimpangan, 2 urbanisasi, ya. Nggak hanya ke kota. Hari ini isu tren urbanisasi ke kota maupun TKI pasti itu karena desa tidak banyak memberi pilihan, memberi survivalitas. Kita nggak bangga banyak TKI itu karena sebenarnya artinya kita nggak bisa menyantuni warga kita sendiri. Andai kan dia, apalagi orang desa, sebenarnya orang desa itu mendapatkan secukupnya saja, dia nggak akan pergi-pergi, ya, gitu Pak ya. Ini khas desa ya. Betul. Tapi karena ini memang nggak ada yang diperjuangkan, lapangan pekerja juga sedikit, pertanian juga semakin nggak bisa diharapkan. Mau apa kalau nggak ke urban? Nah itu dari sisi ini ya, dari sisi lain saya melihat undang-undang desa dengan harapannya akan ke situ, ya, menempatkan desa sebagai ujung tombak, dan itu harus didukung dengan perangkat yang banyak, seperti misalkan tata kelola keuangannya, bagaimana pengawasannya. Itu kayaknya pemerintah tuh sedang memperketat itu, menyiapkan infrastrukturnya, tapi juga pengawasan agar dana desa itu benar-benar sampai ke rakyat. Saya memahaminya begitu. Lalu dengan besarnya harapan dari adanya undang-undang desa yang baru ini, Pak, menurut Pak Adip, dari kita selaku akademisi ini kita dapat berkontribusi di posisi yang mana ini, Pak? Gitu kan, pasti kan mau gimana pun kita tidak bisa lepas dari pembangunan desa ini kita. Dalam hal pembangunan desa ini, apalagi Pak Adip menyampaikan bahwa seharusnya pembangunan dari negara kita ini berangkat dari desa agar tidak terjadi lagi ketimpangan antara kota dan desa, dan yang terutama agar masyarakat desa itu sendiri tidak lagi melakukan urbanisasi keluar, karena semua yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ini dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, ya Pak, dan hidup itu dapat dipenuhi di desa, Pak. Lalu kita dari sisi akademisi ini kita harus melakukan apa, Pak, dengan harapan-harapan? Baik, terima kasih. Jadi gini Pak Alfian, dengan adanya kebijakan undang-undang desa, ya, atau dasarnya undang-undang ini kan nanti pengawasan itu ada di BPK, ya, dan tata kelola keuangan itu menjadi tidak sederhana bagi orang desa, ya. Apalagi nanti tidak hanya standar pemerintah, ya, standar yang dibuat BPK ataupun pemerintah, itu satu hal. 2, misalkan apalagi unsur pajak juga menjadi bagian di dalam proses itu. Bagi orang desa, artinya jangankan desa, ya, pemerintah daerah, kabupaten atau pusat saja dalam konteks adanya pengawasan audit itu masih sering terjadi masalah gitu loh. Apalagi desa dengan SDM yang apa adanya, yang relatif boleh dibilang apa adanya gitu Pak, ya, yang unsurnya dari desa, yang orang pintarnya sudah ke kota lah, sederhananya begitu. Nah, dengan
tuntutan yang sedemikian tinggi dalam tanda kutip soal standar-standar tata kelola ini saya hanya menduga ini berat. Kalau ini apa adanya, kemudian BPK benar-benar menjalankan fungsinya seperti yang mereka standar, ya ini pasti akan dalam tanda kutip ya, ini banyak yang bertumbangan ini. Ya. Nanti akan banyak berkasus. Ya. Bisa karena kesengajaan, bisa karena ketakmampuan dalam menjalankan tata kelola itu. Gitu loh. Ini sudah diduga kalau itu sekali lagi benar berat. Ya, karena sekali lagi undang-undang desa dengan standar yang dibawa oleh pemerintah atau dengan BPK itu menuntut tingkat keterampilan yang tidak biasa saja. Itu punya standar. Nah, karena itu mestinya desa pasti butuh tenaga ahli ya. Entah dari mana, tetapi paling tidak perguruan tinggi itu bagian yang bisa mensupport itu. Ya. Ini juga perlu diingatkan, kalau sekali lagi ini benar dijalankan dengan standar, itu mungkin banyak kasus hukum terjadi itu Pak, ini tugas saya. Ya. Sekali lagi bukan karena kami itu karena mungkin perilaku ya, tetapi kemampuan yang terbatas, sementara standar sebenarnya tinggi. Kalau auditnya beneran, itu banyak nanti ujungnya bisa memenuhi LP. Jadi saya ingin sampaikan pada Pak Alfian, kontribusi terutama perguruan tinggi itu pasti sangat dibutuhkan oleh desa, dan kita juga ingin mendorong karena begini Pak, kalau kebijakan itu nanti misalkan pemerintahan yang baru mulai sungguh-sungguh serius gitu ya, menerapkan bagaimana tata kelola kepemerintahan itu governance, tata kelola pemerintahan yang bersih gitu ya, itu nggak bisa main-main itu semua aparat tuh, termasuk kepala desa. Ya. Sekarang mungkin masih longgar. Ya, saya ini mungkin sekaligus pesan buat semua. Sekarang mungkin masih longgar, tapi begitu kencang sedikit, apalagi misalkan KPK diperkuat, itu mungkin nanti tiap hari ada berita itu, Pak. Tapi kita berharap ini menjadi bagian kesadaran pada semua aparat desa harus mulai pembenahan. Menempatkan posisi yang lebih benar sebagai aparat itu benar-benar mengabdi, melayani, dan sebenarnya kalau kerjanya itu terstandar, betul ya, tata kelolanya baik, transparan, udahlah nggak ada yang datang itu dari para pihak yang ingin memungut macam-macam, enggak. Semua sudah terlihat di situ dan semua prosesnya benar. Nggak pusing itu kepala desa atau pamong. Tapi begitu itu main-main, sudahlah itu pasti akan balik. Ya. ATM itu bisa dari mana-mana. Saya kira itu. Gini Pak Yuswan, tadi kan kita sudah bersama bahwa adanya pasti ketika ada peningkatan alokasi dana dari negara yang mana ditransfer ke melalui APBDes gitu kan, dari APBD dialokasikan ke APBDes, barang tentu ya kita pinjam bahasanya Pak Adip, pasti regulasi yang mengikat itu mengikuti Pak, nggak bisa dengan adanya alokasi APBN yang besar, regulasi dari negara itu tidak mengikuti. Seperti halnya kita tahu bersama bahwa yang lampau kan pemeriksaan atau audit untuk desa itu hanya melalui BPK, tapi yang terbaru ini kita tahu bersama selain BPK juga berekan dengan KAP yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat pengelolaan dana desa ini mulai ketat gitu kan, karena harapannya dengan dana yang besar dikucurkan negara ke desa itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, pembangunan desa menjadi merata dan tidak adanya ketimpangan antara desa dan kota. Lalu dari Pak Yuswan, strategi atau perencanaan apa yang sudah dilakukan oleh desa-desa terutama di Kabupaten Tegal? Karena kan Pak Yuswan mengkoordinir, kalau bisa dibilang mengkoordinir kepala desa melalui APSI Kabupaten Tegal. Oke, terima kasih. Jadi saya atas nama Ketua APDESI juga menyatakan terima kasih dipanggil di forum podcast ini, ketemu dengan Pak Adip yang luar biasa pemikirannya. Harapannya ke depan ini bukan hanya kita yang duduk di sini, harapannya dari
akademisi dari perguruan tinggi akan bisa memberikan kontribusi yang positif dalam hal transfer ilmu lah, katakanlah, karena kami kan memang berangkat dari desa yang Bapak-bapak tahu sendiri SDM kami juga sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan Abdesi bisa bekerja sama dengan Poltek Harper dalam hal memberikan bantuan teknis untuk teman-teman kades yang lain agar nanti begitu dana transfer dari APBN ke rekening desa lebih banyak lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang awalnya 1 miliar jadi 5 miliar, teman-teman di desa tidak gampang lagi karena mereka sudah dibekali oleh teman-teman akademisi. Karena memang kita tahu persis selama ini juga desa dalam hal pengelolaan keuangan desa juga diawasi oleh BPK, inspektorat, selalu juga dipandu oleh pihak dari kecamatan, dan ada dari pihak luar seperti LSM dan media-media yang selalu membayang-bayangi teman-teman kades. Harapannya kalau kita bekerja dengan standar saja yang seperti yang disampaikan oleh Pak Adib, insya Allah kita akan selamat dan kita tetap bisa membangun desa yang memang dari awal tujuan diadakannya revisi undang-undang tersebut adalah untuk lebih mengakselerasi pembangunan yang selama ini dianggap selalu tertinggal dibanding kota. Dan mudah-mudahan orang-orang desa yang selama ini menjadi TKI akan kembali lagi ke desa untuk membangun desanya masing-masing. Karena desa itu di masing-masing desa itu unik-unik gitu. Kalau di desa kami memang desanya yang kebanyakan pegawai negeri, sehingga untuk pengaturan manajemen komunikasi tidak sulit. Tapi kalau untuk desa-desa yang masih tertinggal itu agak sulit. Jadi alhamdulillah Pak, di desa itu ada 3 kategori Pak. Pertama desa tertinggal itu dulu tuh ada namanya desa terbelakang di Kabupaten Tegal. Sekarang tahun ini sudah nggak ada lagi. Adanya desa tertinggal, kemudian kedua desa berkembang, kemudian ada 4, tertinggal, berkembang, kemudian desa maju, dan yang terakhir desa mandiri. Tahun ini Desa Mejeng Barat menjadi desa mandiri karena sebelumnya desa maju. Dan berarti kalau ditambah dengan desa mandiri yang sebelumnya sudah ada menjadi 3. Pertama di Bumi Jawa, yang kedua di Selawi kalau nggak salah, desa mandiri. Desa mandiri itu artinya desa yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sendiri anggarannya. Selama ini kan kalau desa masih desa maju, desa berkembang itu ada semacam program yang harus dijalankan. Ini dari APBN kita kasih 1 miliar, tapi yang 30% untuk ini, 20% untuk ini, kayak gitu loh. Itu yang kadang kesulitan. Tapi karena kita dianggap sudah mampu, Desa Mejeng Barat menjadi desa mandiri, sehingga kita bisa mengelola sendiri dana tersebut lebih fleksibel lagi. Tentunya selalu diawasi, dibimbing, dan dimonitor oleh pihak dari kecamatan. Poinnya adalah ke depan saya pengen agar hubungan antara Abdesi, kades-kades dengan akademisi akan lebih bisa ditingkatkan lagi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi nilai tambah buat desa-desa di Kabupaten Tegal. Demikian Mas. Gini Pak, ini cukup menarik ya Pak, karena di kepemimpinan Pak Yuswan ini terjadi peningkatan klaster. Klaster desa dari desa maju menjadi desa mandiri ya Pak. Betul. Mungkin Pak Yuswan bisa berbagi kepada Harbers, bagaimana sih strategi Bapak dalam meningkatkan klaster desa dari desa yang Bapak pimpin Pak? Alhamdulillah, karena memang desa kami diberi berkah orang-orangnya berpendidikan menengah ke atas ya, orang-orangnya educated, terus di kami juga fasilitasnya juga lengkap dari mulai pasar, rumah sakit, bank, segala macam, sehingga itu memenuhi semua syarat-syarat peningkatan klaster. Tapi bagi desa-desa yang
di atas sana itu memang agak kesulitan karena memang sarana dan prasarana yang agak kurang lah. Jadi memang itu berkah buat desa yang saya pimpin karena memang kebetulan masyarakat juga educated, berpendidikan bagus, dan sehingga IDM-nya juga bagus Pak, dilihat dari sisi peningkatan sumber daya manusianya, indeks manusianya juga bagus gitu. Mungkin itu salah satunya itu Pak. Ada strategi-strategi lain gitu ya Pak, yang dilakukan Pak Yuswan dalam peningkatan kapasitas dari para pamong tentunya yang dapat meningkatkan kluster tersebut. Dari Pak Adik gini Pak, mungkin ini sebagai salah satu closing statement ya Pak, bagaimana kontribusi nyata kita kepada desa sehingga kita mampu meningkatkan kapasitas desa dalam kontribusinya dalam pembangunan masyarakat Pak, dengan adanya angin segar undang-undang desa tersebut Pak. Terima kasih. Ini nanti kita bisa berlanjut untuk pertemuan berikutnya Pak ya. Gini, selama ini pemerintah atau melalui peraturan perundang-undang itu melihat desa itu menurut saya bias kota Pak, bias orang kota, bias terlalu modernis. Jadi ukuran-ukuran itu ukuran-ukuran orang kota, ukuran-ukuran itu ukuran orang modernis. Infrastruktur, terus teknologi macam-macam itu seringkali menjadi satu ukuran. Itu biasnya ya. Desa kalau dilihat dari situ pasti akan berjatuhan dengan ukuran itu. Tapi sebenarnya perlu diketahui desa kalau dalam undang-undang itu juga ada, kita itu sebenarnya dalam konteks mempertahankan budaya lokal ya. Ada cara pandang yang berbeda, pandangan masyarakat desa, apalagi semakin desa semakin dia punya cara pandang khusus ya. Sebenarnya justru kalau kita ngomong jati diri bangsa itu ada di desa. Kota sudah tidak banyak mempertahankan nilai-nilai kan. Dia sudah modernis, ukuran-ukuran di kota itu ukuran di sini, di Singapura, di Malaysia hampir sama. Ya, bangunan rumah, bangunan apapun sudah diseragamkan. Kalau kita ngomong kita itu adanya di desa. Gitu pandangan. Kalau kita agak sedikit kritis ya. Kita itu ada di desa yang masih bertahan dengan keguyuban. Coba bayangkan kita keguyuban itu di kota udah nggak banyak kan Pak? Betul. Desa itu dengan keguyuban. Kalau kita membangun sebenarnya nggak bisa kita tuh dikte cara pandang desa dengan orang kota. Itu terlalu sekali ya, terlalu memaksa kita. Sebenarnya kalau desa itu dengan kita agak sedikit memahami perilaku desa. Sebenarnya kalau diukur bahagia belum tentu Pak orang desa dengan orang kota. Meskipun indikator yang terlihat tuh kota itu kan dengan segala perangkat yang, tapi soal bahagia belum tentu. Gitu ya maksud saya. Sebenarnya orang desa itu diangkat sedikit saja, tetapi harus pendekatan dari dalam Pak. Maksud dari dalam itu melibatkan tokoh, mengajak bagaimana mereka bergerak dari dalam masyarakat. Misalkan begini, kalau Bapak kita ada anggaran 10 juta saja. Kita bikin masjid ada anggaran 10 juta, ini contoh sederhana ya. Kalau ini bisa aja diproyekkan kamu bangun 10 juta akan segitu. Tapi kalau kita bisa menyentuh hati masyarakat, masyarakat itu kalau tersentuh hatinya, dia bukan penonton ya, dia terlibat dan memberi gitu ya. Itu bisa harga masjidnya nanti 15 juta. Pak Mas, 15 juta itu karena dia orang nggak menghitung, dia terlibat tuh senang. Dia berpartisipasi itu dengan, jadi pembangunan itu tidak di luar dirinya ya, pembangunan itu di dalam. Dia merasa memiliki, merasa ikut terlibat. Misalkan kalau di gotong royong itu mereka memberi makanan kan biasa itu, padahal nggak dipungut kan? Dia memberi gitu. Ada konteks memberi di dalam pembangunan. Kalau itu strateginya budaya, Pak. Nah, kita nggak bisa itu. Apalagi kalau dengan adanya duit diproyekkan saja. Masyarakat semakin terasing dengan pembangunan. Ya. Dia hanya penonton. Udah dibayar. Semua sudah di ini. Buat apa ada uang? Itu yang nggak benar dalam pembangunan itu. Semakin dibangun semakin jauh masyarakat. Ya. Dan belum tentu semakin bahagia dengan kondisi pembangunan yang ada. Tapi begitu ada kebersamaan, setiap perkembangan itu memang bagian dari masyarakat yang tumbuh. Mungkin naiknya kecil, tetapi itu dirasakan. Gitu loh.
Nah, ini sebenarnya makanya kalau kita sedang mendesain sekolah pamong, Pak. Sekolah pamong ini melatih memberikan backup pada pamong. Oke, dari sisi administrasi dan akuntansi itu oke kita bantu, tetapi lebih daripada itu nggak sekedar itu. Bagaimana membangun ini bisa diterima oleh masyarakat, ya, antusiasme ada, mereka merasa memiliki. Kalau pembangunan itu dimiliki masyarakat, dia menjaga, gitu loh. Dia nggak hanya menjaga, dia memberikan dirinya, kalau perlu dia menyumbang, kalau dulu dia Kontribusi masyarakat. pembangunan itu ya begini, dan nggak hilang kebudayaan yang ada di sana, ya. Sekarang ini karena tiba-tiba materi menjadi ukuran, infrastruktur menjadi ukuran, tiba-tiba masyarakat menjadi miskin, menjadi tersisih, karena ada deru pembangunan yang ada di desa gitu, Pak. Sehingga mereka udah mending bayar aja atau mending ya enggak, itu sudah ada. Nah, maksud saya begitu. Kontribusi kita nanti ya, satu pasti akan jadi gini, Pak. Pemerintah ini terlalu memaksa menggunakan teknologi ya, yang basis masyarakatnya itu jauh dari kemampuan itu. Terlalu tinggi gitu loh. Ya. Mungkin di Mejasem enggak, Pak. Tapi di ujung sana, Pak, Betul. teknologi itu Desa-desa yang lain. beda gitu loh, nggak bisa diseragamkan. Nah gitu kan. Tapi begitu kebijakan itu harus diikuti digitalisasi misalkan, itu meningkatnya harus tinggi, harus pendampingannya cukup kuat gitu ya. Nah itu karena itu butuh pendampingan, tapi nggak sekedar teknologi, cara pandangnya, pendekatannya, cara menyampaikan. Jadi sebelum ini turun, ini harus digarap dulu agar kebijakan turun itu sambutan luar biasa di masyarakat. Itu maunya kalau kita. Jadi nanti kita dari akademisi itu kita akan berkolaborasi lebih gitu ya Pak. Oke. Ya. Dengan Abdesi, tentunya Abdesi Kabupaten Tegal itu kita akan berkontribusi lebih agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pembangunan desa. Mungkin closing statement dari Pak Yuswan terkait bagaimana sih harapan dari Abdesi dengan adanya Undang-Undang Desa tahun 2024 ini Pak. Oke, saya closing statement saya adalah kita atas nama Abdesi akan selalu berusaha bekerja sama dengan teman-teman Kades yang ada di Kabupaten Tegal untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, kapasitas kepala desa, kapasitas pamong-pamong dalam hal akan mendapatkan berkah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut. Karena pemerintah melihat bahwa desa adalah merupakan ujung tombak pembangunan dan harapannya agar pembangunan di seluruh Indonesia tentunya pada umumnya akan lebih maju lagi, dan Abdesi disitulah akan dituntut perannya untuk lebih mengkoordinir teman-teman Kades dan teman-teman Pamong, dan tentunya kita juga akan sangat berharap dengan Poltek Harbor akademisi yang akan bisa menyumbangkan pikiran, gagasan, ide agar pembangunan yang akan dilaksanakan di semua desa bisa lebih tertata rapi, bisa lebih sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum, dan tentunya ujung-ujungnya masyarakat yang lebih diuntungkan dengan adanya pembangunan tersebut. Demikian closing dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Adib, terima kasih Pak Yuswan untuk podcast kita hari Sama-sama. ini. Harbors, sampai ketemu di Harborcast pekan selanjutnya. Terima kasih. Harborcast, expectations of many people.